Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sobat muslim yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan saya Eni Lailatul Hidayah, mahasiswi PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas A28 dengan NIM 22811311389. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kolbun atau Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan sesungguhnya akan tiba hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kolbun arti bahasanya yaitu hati. Dalam definisinya, kolbun adalah sesuatu yang sir, sesuatu yang tidak nampak. Akan tetapi, ketika kita berbuat maksiat, maka akan ada setitik noda hitam yang menutupinya. Jadi, semakin banyak perbuatan maksiat yang dilakukan, maka semakin banyak noda-noda yang menutupi kolbun tersebut. Sedangkan kolbun dibagi menjadi 3. Yang pertama, kolbun mayit. Orangnya hidup, tetapi hatinya yang mati. Hati yang tidak takut dengan Allah, hati yang tidak takut dengan dosa, hati yang tidak bisa dinasihati, dan hati yang tidak peduli dengan halal dan haram. Apabila Allah tidak membangkitkan hati tersebut, maka pemilik hati ini akan menjadi orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Dan kebanyakan pemilik kolbun mayit ini adalah orang-orang kafir. Allah telah berfirman, Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya sama saja kamu beri peringatan ataupun tidak kamu beri peringatan, maka orang kafir tersebut tidak akan beriman. Orang kafir ini mungkin KTP-nya yang Islam, tapi dia banyak berbuat musyrik dengan mengamalkan ilmu hitam atau pergi ke dukun, ataupun dia memang benar-benar tidak beragama Islam. Yang kedua yaitu kolbun marid atau kolbun yang sakit, kolbun yang lemah. Dia sesekali masih sholat, dia masih berzikir, dia masih membaca Al-Quran. Namun dalam hatinya, dia ini mulai meragukan kebenaran. Dia tidak takut akan meringankan dosa, dan dia hatinya dipenuhi dengan dunia dan akhirat mulai perlahan hilang dari pandangannya. Orang yang memiliki kolbun marid ini, apabila dia beribadah, terkadang dia ujub atau riya. Dan orang yang memiliki kolbun marid ini tidak perlu untuk dicemooh atau diolok-olok, namun dia memerlukan untuk diobati atau ruqyah syariah. Bagaimana caranya? Dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak berkumpul dengan orang soleh, dengan banyak membaca istighfar, dengan cara banyak melakukan mujahadah. Orang yang memiliki kolbun marid ini tidak sadar dirinya sedang sakit. Dia tetap sholat, dia tetap mengaji, namun apabila dia bertengkar dengan saudaranya, dia bertengkar dengan pasangannya, atau dia bertengkar dengan tetangganya, dia masih menyimpan dendam, dia masih menyimpan sakit. Dan ada sebuah doa dari Allah yang diajarkan kepada kita, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tautkanlah hati kami untuk taat kepadamu dan juga kepada agamamu. Jadi perbanyak doa tersebut, insya Allah termasuk salah satu jalan untuk memperbaiki hati kita. Hati yang ketiga yaitu kolbun salim, hati yang paling baik.
hati yang paling ikhlas kepada Allah, hati yang paling ridho menjalankan ibadah kepada Allah, hati yang penuh maaf, hati yang selalu merindu kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana cara mendapatkan kolbun salim? Kolbun salim ini bisa didapatkan dengan cara mujahadah diri, dengan cara memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, mensucikan hati, menahan ego. Jadi nanti di padang Jadi perjalanan di dunia ini adalah sesungguhnya perjalanan menata hati. Sudahkah hari ini kita menanyakan kepada hati kita, apakah hati kita sakit? Apakah hati kita sudah beriman kepada Allah? Apakah hati kita sudah ikhlas beribadah kepada Allah? Ataukah hati kita mati hari ini? Jadi, perjalanan kita di dunia ini adalah perjalanan mensucikan hati, mengikhlaskan hati, menjalani takdir dan beribadah kepada Allah. Mari perbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.